Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi perpajakan. Kali ini kita akan membahas tentang surat-surat dalam pajak yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Eh, Kompetensi dasar yang kalian harus harus kuasai adalah yang kompetensi dasarnya yaitu memahami bentuk-bentuk surat SPT, SSP, SKP, SKPQ, SKPBT, dan SKPN. Lalu kalian juga dapat mengelompokkan bentuk-bentuk surat pemberitahuan yang tadi Bapak sebutkan. Nah, di dalam kompetensi dasar ini, saya mengharapkan kalian mampu memahami bentuk-bentuk surat ini dan mampu juga mengelompokkan bentuk-bentuk dari surat-surat dari perpajakan. Ya, nanti yang akan dipelajari hari ini adalah tentang SPT. Lalu kita akan mempelajari tentang SSP, lalu pembelajaran SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat bayar tambahan, lalu ada surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Ya, nanti yang berkaitan dengan surat-surat menyurat di perpajakan ya ini, yang ada 6 ini. Nah, SPT definisinya adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, ya. Objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, fungsi SPT itu sendiri sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan, ya, sebagai wajib pajak ya sarana wajib untuk melaporkan. Sebagai fungsi SPT untuk pengusaha kena pajak ya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM, ya, itu utang. Untuk pemotong atau pemungut ya sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotongnya. Untuk yang pemotong atau pemungut yaitu SPT, ya. Lalu selain untuk melaporkan penerimaan pajak, ya, SPT juga fungsinya adalah pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP. Ya, ini fungsinya untuk SPT itu untuk melaporkan ya, karena surat pemberitahuan, jadi dia melaporkan. Nah, bentuk-bentuk SPT ada fisik, ada berdasarkan fisiknya ada formulir, ya, bentuk formulir dan bentuk ISPT. Nah, nanti kita akan lebih banyak menjelaskan tentang ISPT-nya ya, karena memang sudah tidak ada. Masih ada sih yang menggunakan formulir, masih ada, tapi tidak karena pemerintah mengharuskan untuk menggunakan ISPT semuanya. Nah, berdasarkan masanya adalah SPT tahunan dan SPT masa. Itu bentuknya dari SPT. Nah, syarat pengisian SPT harus benar, jelas, dan lengkap. Nah, ini harus benar seluruh objek yang dimilikinya. Nggak boleh tuh namanya mengisi SPT itu, nggak apa-apa, nggak usah dilaporkan, nggak apa-apa, ini nggak usah, itu nggak boleh ya. Karena harus benar, jelas, dan lengkap. Karena jika SPT tidak diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, maka nanti akan dikembalikan kepada wajib pajaknya, kan membuang-buang waktu gitu ya. Benar dalam perhitungan, benar dalam seluruh objek pajak yang dimiliki, ya benar untuk segala macamnya harus benar. Ya, segala macamnya harus benar. Jelas itu tidak menimbulkan penafsiran lain. Ya, bagi fiskus atau peneliti pajak. Jadi lihat, tidak ada interpretasi lain lah gitu ya. Lalu lengkap. Lengkap itu seluruhnya dilaporkan dan ditandatangani. Penandatanganan SPT itu harus ditandatangani ya. Tata cara penyerahan SPT-nya itu secara langsung bisa KPP, pojok pajak, mobil pajak, atau melalui via pos, atau melalui via jasa ekspedisi, atau via laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Makanya kalau dengan ISPT ya berarti dengan menggunakan pajak.go.id. Ini nanti laporan di situ. Ya. Lalu batas waktu SPT-nya ini 3 bulan, akhir tahun ya, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi ini 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak itu Desember. Berarti batas akhirnya adalah Januari, Februari, Maret karena 3 bulan ya setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan PPh badan itu 4 bulan dia. Dia ada lebih 1 bulan ya, kalau perusahaan itu ada dikasih lebih lama karena memang perusahaan kan pembuatannya kita juga agak lebih besar gitu ya dibandingkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Lalu ada SPT masa. Di sini ada SPT masa, ini waktunya 20 hari setelah akhir masa. Ya, misalkan
di Januari ini udah selesai, maka nanti tanggal 20 sampai dengan 20 hari ke depan itu masih boleh menyampaikan SPT-nya ya. Nah, ini sanksi keterlambatannya. Sanksi keterlambatannya ini ada tuh denda. Ya, kalau SPT badan 1 juta. Ini terlambat menyampaikan SPT ya. Kalau SPT tahunan orang pribadi 500.000, ya, SPT massa 500.000, SPT lainnya 100.000. Nah, SPT tahunan PPA badan dan WPOP itu 50%. Jadi hati-hati makanya nih ya kenaikannya nih. Pemotongan pemungut 100%, PPN 100% jika tidak terlambat. Itu kan sayang banget ya. Atau bisa juga kena kurungan pidana ya. Kena pidana bahwa kurungan minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun, atau kurungan minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun gitu ya. Ini sanksi keterlambatannya. Lalu nah, ini ada surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini ya, definisinya ya sekarang ini menggunakan semua ISSP ya, penyetoran pajak semua menggunakan berbasis elektronik sehingga mudah untuk melakukannya. Cukup di rumah saja menggunakan ISSP gitu. Ini sebagai bukti ya, bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh kita nanti pada saat itu. Nanti sekarang udah menggunakan e-billing, semuanya sudah jelas sekali gitu, ya. Nah, ini ada bentuk SSP-nya, ada SSP ya, sekarang menggunakan SSP-nya udah datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seperti biasa ya, segala bentuk pertanyaan segala macam bisa langsung di Google Classroom atau melalui WA Group ya. Bisa japri silakan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf ya. Silakan dikerjakan juga tugas-tugas yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak sampaikan di sana ya. Semoga pelatihan itu bisa kalian kerjakan dengan baik ya, walaupun di rumah dari masa pandemi kalian tetap belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.